Selamat datang di podcast Body Fashion, berbicara tentang bagaimana merawat diri dan menjaga keseimbangan hidup. Hari ini kita topik yang sangat penting, yaitu self-care dan bagaimana peranannya dalam kesehatan mental kita. Apa itu self-care? Banyak orang menganggap self-care hanya perawatan diri seperti pergi ke spa atau membeli barang mewah. Namun sebenarnya mencakup banyak aspek, termasuk emosional, mental, dan juga sosial. Self-care adalah segala aktivitas yang kita lakukan dengan tujuan untuk menjaga keran fisik, emosional, dan mental kita. Ini bukan tentang egois, tapi tentang memberikan waktu dan perhatian kepada diri sendiri. Kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup. Aktivitas sehari-hari, pekerjaan, sekolah, atau bahkan sosial dapat menyebabkan stres dan kelelahan mental. Self-care membantu dampak dari stres tersebut. Kita bisa yang kelelahan emosional, bahkan ganggu kesehatan secara rohani. Melakukan aktivitas yang kita nikmati dapat membantu pelepasan endorfin, hormon yang membuat kita merasa bahagia. Ada beberapa jenis-jenis self-care yang bisa dilakukan. Yang adalah self-care fisik, olahraga ringan, tidur yang cukup, makanan sehat, dan menjaga kebersihan diri. Menjaga tubuh sehat juga dapat mendukung kesehatan mental kita. 2. Self-care emosional, menyadari perasaan kita, mengelola stres, berbicara dengan teman atau keluarga, atau menulis jurnal, mengizinkan diri untuk merasakan tanpa merasa bersalah. Yang ketiga, self-care mental, membaca buku yang menginspirasi, belajar hal baru, mengikuti meditasi, memberi diri kita ruang untuk rehat dari pemikiran yang mengganggu. Selanjutnya, sosial, menghabiskan waktu dengan orang yang menjauh dari hubungan yang toksik dan menciptakan batasan yang sehat. Selanjutnya, spiritual, bagi beberapa orang, berdoa, meditasi, atau hanya menyendiri dalam kedamaian berikan ketenangan batin yang mendalam. Apa aja sih tanda-tanda kamu butuh self-care? Yang pertama, merasa lelah fisik dan mental, jadi mudah tersinggung atau merasa cemas berlebih, kehilangan motivasi atau kehilangan rasa dalam kehidupan sehari-hari, mencari cara negatif untuk mengatasi stres, misalnya makan berlebihan atau menyendiri yang terus-menerus. Terus untuk memulai self-care, yang bisa kamu yang pertama adalah memulai dengan hal kecil. Self-care tidak perlu sesuatu yang besar atau mahal. Mulailah dengan hal kecil seperti 5 menit atau berjalan-jalan di luar rumah. Luangkan waktu untuk diri sendiri, tentukan khusus dalam sehari untuk merawat diri menjadi 15-20 menit. Itu bisa berupa membaca buku, melakukan aktivitas menyenangkan. Kemudian, jangan terlalu keras pada diri sendiri, bahwa self-care itu untuk kebaikan kita, bukan bahan. Jangan merasa bersalah, kamu butuh waktu untuk diri. Selanjutnya, wawancara atau cerita pengalaman. Bisa memasukkan wawancara dengan seorang blog atau orang yang berbagi pengalamannya dalam merawat diri. Sekarang kita dengarkan cerita dia tentang bagaimana self-care itu melalui masa-masa sulit dalam hidupnya seperti itu. Adalah self-care dan budaya populer. Bagaimana self-care telah menjadi dalam budaya populer dan media sosial, apakah ini sensitif? Apakah ada resiko kita terlalu fokus pada peran diri yang bersifat material? Terkadang kita terlalu terpengaruh oleh apa yang kita lihat di Instagram, seperti orang-orang yang selalu sempurna dengan rutinitas mewah. Namun kita ingat bahwa self-care itu pribadi, harus mengikuti standar orang lain. Jadi teman-teman ingat untuk selalu memberikan waktu diri sendiri, merawat diri bukan kelemahan, melainkan langkah untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini untuk memberi dukungan dari kamu ruang istirahat dan merawat kesehatan mental. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi ya.